Selamat sore semuanya. Hari ini tanggal 26 Januari sudah BAP yang ketiga nih ya. BAP yang ketiga dari Vena sebagai pelapor. Dan hari ini BAP itu antara lain satu, yang pertama berisi Vena kasih semua bukti-bukti medis mengenai akibat KDRT, terutama yang sekarang masih kesakitan adalah dia punya rusuk dan mana tadi coba, inilah bukti medisnya di mana terjadi apa namanya itu bahasa Indonesianya, bahasa Bataknya Pak? Retak. Coba tunjukin yang mana retaknya itu. Jadi ini bukti medis yang dikasih tadi mengenai rusuk. Oke. Nanti kita akan terangkan satu-satu ya. Yang kedua adalah dikasih juga bukti medis apa itu dari rumah sakit, semua penjelasannya ada lengkap semua. Mana itu? Itu yang hidung dulu. Jadi memang ini bukti medis bahwa memang secara medis bermasalah. Jadi tidak benar dan adalah fitnahan dari tunjuk Ibu, dari pihak sana yang mengatakan bahwa itu darah bohong-bohongan. Itu sangat kejam. Yang mana coba? Ya, kalau ini hidung kan ada penjelasannya. Kalau hidung ada penjelasannya panjang. Jadi oke. Baru kemudian surat keterangan dokter semuanya lengkap. Jadi gini aja, secara medis sudah terbukti ada bukti KDRT-nya secara medis. Ya. Itu jadi yang dikasih tadi itu bukti-bukti medis kekerasan akibat kekerasan fisik, yaitu pasal 44 ayat 1 yang ancaman hukumannya 5 tahun. Satu lagi yang dikasih tadi adalah bukti medis akibat kekerasan psikis. Mana itu tadi? Masih ada Ibu apa? Surat keterangan dari dokter? Hana? Halo Hana? Ada surat dari keterangan psikiater, tapi di samping kita punya, polisi pun sudah punya karena secara medis, secara psikiater juga sudah diperiksa oleh Rumah Sakit Bayangkari ya. Jadi bukti medis sudah lengkap dan Anda saya kira sudah tahu ini adalah bukti medis yang pada saat kejadian itu ya live ada saksi live melalui video call yang melihat darah itu bercucuran. Ada beberapa saksi sudah di BAP dan semua mengakui. Dan terjadi kegaduhan di kamar tersebut. Jadi fitnah benar kalau pihak sana mengatakan itu adalah darah buatan atau dia memukul-pukul dirinya. Itu fitnah benar. Secara medis semua sudah lengkap itu. Kemudian jadi yang dikasih tadi bukti medis rusuk yang retak. Kemudian juga bukti-bukti medis menjelaskan mengenai kenapa sampai keluar darah. Yang ketiga juga dikasih bukti medis mengenai psikiater mengenai kekerasan psikis. Soal hidung itu memang retak atau ada semacam gimana bisa jelasin? Darah yang bocor atau bagaimana? Darah udah pasti bocor. Banyak lagi loh. Itu apakah memang ketekan atau bagaimana? Bisa diulas kronologinya, Pak? Jadi masa gua harus pakai posisi sih? Jadi, darah. Jadi gini aja deh. Ini hasil dari dokter tapi esensinya adalah di sini saya hanya ingin memperjuangkan apa yang menjadi kebenaran buat saya. Oke, tadi memang ada saksi ART diperiksa. Intinya dia apa tadi jawabannya dia? Tadi bilang apa dia? Tadi kamu yang dengar, dia bilang apa dia? Dia banyak yang tahu Ya. mengenai semua pertanyaan kecuali mendengar tangisan. Oke, jadi dia banyak atau tapi dia sering mendengar tangisan dari dalam kamar. Di mana di dalam kamar tersebut di rumah mereka ada Ferry dan Vena. Sering mendengar jeritan tangis dia di kamar. Ya, sering itu pengakuan tadi saksi ART. Jadi bukan malah meringankan. Bagi dia malah itu malah memberatkan. Ini bukan yang di Kediri ya, bukan di ART itu tidak. Nah, ini yang di rumah di Jakarta.
Ya. Mbak Bena, untuk yang tulang ini apa masih nyeri atau gimana? Waktu Iya. jalan masih butuh dipakai. Jadi begini, sebetulnya akumulasi ya. Kalau tulang rusuk ini kan saya sudah bilang. Kalau kita lihat gambarnya di sini kan ada fracture di sini. Mungkin nanti bisa digedein. Di sini kan fracture. Jadi ini adalah tekanan. Ferry itu kan pesilat ya. Jadi kalau dia nge-squeeze badan orang, itu badan saya kalau lagi di-squeeze, saya tangannya kayak bisa lemes. Kaki saya pun bisa lemes. Karena itu semua squeeze. Saya nggak bisa nyontohin ya. Tapi Mas coba aja sama, mungkin Mas laki ke istri deh, coba. Sakitnya kayak apa? Itu squeeze-nya pakai tenaga bener. Dan itu rasanya dan bukan hanya sekali. Itu sampai saya harus bilang, Abi aku mau patah nih. Itu sering banget. Biasanya kalau habis di squeeze itu 2-3 hari itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja sakit, apa sakit. Tapi kan dia bilang itu nanti saya obatin ya Pak. Dan dia kalaupun saya bilang ini saya laporin loh ke orang tua saya, dia selalu bilang mana buktinya, karena memang tidak lembab. Tapi dia kan terletak di dalam. Makanya karena sering 3 bulan terakhir, di tanggal 6 Januari itu terakhir dia nge-squeeze, nge-meeting badan saya. Tapi tanggal 8 ada peristiwa di Kediri, darah saya keluar, makanya sekalian saya periksa. Hasilnya adalah seperti ini, fracture di sini. Ini kalau bisa nanti kita sebutin di sini. Ini kalau untuk ini ya, kalau untuk tulang rusuk ya. Ini dokternya namanya Dr. Lewis Lee, SPB Finax. Nih, foto skull AP lat, tampak fracture OS nasal dengan divisi spektrum nasi ke kanan. Tampak soft tissue swelling sekitar lesi. Terima orbita kanan kiri baik, sinus frontalis dan sinus maxillaris kanan kiri baik, sinus admodalis kanan kiri baik, tulang mandibula intak. Jadi yang retak itu yang mana? Rusuk. Iya, ini yang rusuk. Oke. Oke, secara sudah cukup, secara medis sudah cukup semuanya. Yang lain lagi Mbak Bena, apa? Apakah ketakutan mau dibunuh itu memang ada di BAP atau seperti apa Mbak Bena yang sempat dikatakan Mbak Bena? Jadi tadi sudah ada juga hasil medis. Sorry, ini yang tadi itu yang masih hidup, ini yang ini nih, ini yang tulang rusuk ya. Nama dokternya Dr. Elin Susanto. Nah ini hasilnya jantung besar dan bentuk normal, tatapan infiltrat di paru, kedua hilus baik, kedua sinus venecopostalis tajam, kedua hemidiafragma letaknya normal, fracture, nah ini fracture costai 9, sisi lateral kiri. Artinya ada retak. Kesannya jantung dan paru tak tampak lain. Nah, fracture costai 9 sisi lateral kiri. Jadi fracture costai 9. Mungkin boleh ditanya ke dokternya langsung. Ini dokter mitra keluarga, namanya Dr. Elin Susanto. Tapi kalau dari gambar jelas ini. Ada retak di rusuk. Ada retak di rusuk. Oke. Secara medis tadi mengenai trauma tadi, ketakutan itu juga sudah ada hasil medis. Coba bisa terangkan ini dari siapa yang psikolog juga sana. Panjang ya ini ya. Intinya aja, kesimpulannya apa? Kesimpulannya coba. Trauma atau apa? Berdasarkan hasil tes, ini sudah yang ketiga ya saya melakukan asesmen psikologi. Yang pertama itu saya lakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda. Setelah saya selesai dirawat, hasilnya mungkin bisa ditanyakan kepada Polda karena hasilnya mereka yang pegang. Dan ini yang kedua, setelah yang ketiga ini saya lakukan di Jakarta. Intinya trauma apa? Jadi pasien saya diliputi rasa curiga dan waspada. Ia merasa orang lain berusaha mengontrol atau mempengaruhi dirinya, mengalami depresi berat, disertai perasaan yang sangat putus asa, dan rasa bersalah yang besar, baik terhadap diri sendiri. Ia juga mengalami kecemasan yang tinggi, mudah merasa gelisah, tegang, gugup, dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal ini membuatnya menjadi tidak bersemangat untuk aktivitas, kehilangan nafsu makan, berat badan, tidur merasa terganggu terlebih di awal kejadian dan mudah merasa cepat lelah. Jadi secara medis ini adalah bukti kekerasan psikis. Pertanyaan lain? Soal gugatan cerai rencananya secara spesifik Per 20 menit apa? Hana jangan terus menerus. Gugatan cerai akan dilakukan sebelum pidana
secepatnya. Tapi sikap kamu cerai atau tidak? Dari awal saya udah bilang, dari awal sebelum kejadian tanggal 8 saya mau cerai, tapi saya belum cukup berani karena saya malu awalnya, karena saya baru menikah belum setahun, tapi yang mendominasi adalah saya tuh cinta banget sama Ferry. Tapi di tanggal 8 Januari pada saat dia tidak mengaku 2 kali dan dia menghalang-halangi saya pada saat saya meminta pertolongan, fix buat saya bang, bukan imam yang saya cari. Jadi saya pikir cerai itu dari awal. Dan saya lebih yakin lagi sekarang tinggal masalah prosedur secara birokrasi atau secara administrasi aja yang tinggal saya perlu. Artinya niat kamu sampai hari ini cerai, itu jawabannya. Yang lain, kalau sudah lengkap. Kalau Mas Ferry di pengadilan nanti gimana Pak? Apa dulu atau? Ya kita lihat nanti lah apa di pengadilan, kita nggak bisa jawab sekarang. Yang jelas tadi Ferry kirim surat ke penyidik agar dipertemukan dengan Vena. Vena sudah jelas menolak, tidak mau lagi ketemu dia. Artinya penyidik sudah melaksanakan tugasnya. Mbak, Ya. Tadi kan Mbak Vena sempat ngobrol soal mantan istri yang ketiga, Mas Ferry. Itu apakah juga mengalami kekerasan fisik juga dari Ferry? Kalau secara hitam putih dia tidak bisa jawab, tapi memang istrinya curhat bahwa istrinya merasa menderita, gitu kan? Sampai akhirnya gimana istrinya? Gimana? Ya kalau soal itu sih mungkin teman-teman wartawan bisa cek sendiri ya. Karena setahun yang lalu sebelum saya menikah sama Ferry juga sebetulnya Mbak Anggia sudah speak up. Banyak. Anggia itu siapa? Istri ketiga. Istri ketiga loh. Makanya yang ketiga dikawin kan, cerai, kawin, cerai, kawin, gitu kan? Nggak langsung sekaligus 3 kan? Ya jadi, terus? Ya, mungkin saya rasa sama ceritanya seperti yang saya rasakan di semua yang kalian bisa lihat ya, bagaimana Mbak Anggia speak up tentang Ferry pada saat itu. Dan memang setahun yang lalu itu sekarang yang saya rasakan. Jadi itu ada di YouTube banyak, ya. Dan dia sekarang ada stroke apa? Ya, kena stroke. Karena stroke artinya sudah ada stroke sebagian badannya, jadi sudah nggak normal. Mungkin pakai kursi roda buat. Dipegang sih. Harus dipegangin agar bisa jalan. Jadi, oke, yang lain, ya. Bang, tadi kan dikatakan bahwa Ferry memang pada saat itu tanggal 8 saya mengirimkan foto saya ke adiknya Ferry. Kemudian Maya memang menanyakan dan meminta maaf, tapi dia sendiri kan nggak ngerti apa persoalannya. Karena pada saat itu saya juga harus visum, saya juga harus bikin BAP sendiri. Jadi pada saat itu saya tidak menjawab. Tapi sebetulnya saya kan juga punya keluarga. Saya jujur di hati kecil saya paling dalam. Saya juga masih punya orang tua. Di sini ada bapak saya, ada adik saya, ada terutama ibu saya lah yang melahirkan saya. Ya saya cuma mungkin beberapa hari awal saya masih mengharap, karena Ferry kan pulang sebetulnya tanggal 9. Saya masih mengharap Ferry itu jujur sama keluarga. Saya masih berharap Ferry itu bisa bicara kebenaran. Karena saya awal mencintai Ferry karena saya anggap dia hijrah. Orang yang hijrah harusnya orang yang jujur, terutama kepada Allah, dan pasti terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap keluarga. Tapi ternyata semakin hari saya lihat kayaknya keluarganya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena Ferry tidak bicara yang jujur. Jadi saya juga mengerti bagaimana kondisi keluarganya kalau nggak ngerti cerita yang sebenarnya pasti jadi kemana-mana. Ya memang semua kuncinya di Ferry. Makanya saya selalu bilang, Abi, ya mestinya dia gentleman lah. Intinya tidak ada pendekatan dari keluarga dia, itu aja jawabannya. Nggak tahu ya, saya mengharapkan keluarganya kan dekat ya sama keluarga saya. Tapi sampai sekarang tidak ada. Kalau mungkin keluarganya datang, Nggak ada datang atau tidak? tidak. Ya udah, artinya tidak ada pendekatan untuk minta maaf ataupun untuk berusaha menjalin hubungan, tidak ada. Yang lain sudah ada? Kondisinya karena sekarang gimana?
Siapa? Terutama pada kesehatan hidup sama Kan yang terutama sekarang masalah serius adalah rusuknya. Jadi masih berakibat fatal terhadap pekerjaannya. Dan masih memang si Ferry mengajukan permohonan penangguhan melalui kuasa hukumnya, tapi saya tadi melihat arahnya akan segera limpah, berarti tidak ada penangguhan perdamaian dan tidak ada perdamaian sampai kita nanti lihat di pengadilan. Itu intinya. Gugatan cerai sedang dipersiapkan. Oke, demikianlah hari ini.